Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Bu Maria berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Terima kasih Rio sudah menyapa teman-temannya dengan lagu yang ceria. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Efra. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan sekolah minggu, berkatilah supaya ibadah kami lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Efra sudah membuka ibadah ini dengan doa. Adik-adik, minggu ini kita memasuki minggu transfigurasi. Apa sih arti dan maksud transfigurasi? Siapa yang mau tahu? Sebelum kita mengerti dan tahu apa arti transfigurasi yang akan dibawakan nanti sama Mbak Yuni, kita akan mengambil Alkitab, kita akan buka kitab Markus pasalnya yang ke-9 ayat 2 sampai 9. Sudah ketemu belum? Sekarang kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu yang akan dibawakan oleh teman kita Syakira. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman dan akan dibawakan bersama Mbak Yuni. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Demikian pula kabar Mbak Yuni di sini. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan ya, dan sudah berdoa di awal sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan sangat baik. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Mbak Yuni mau tanya nih, siapa di sini yang sudah pernah pergi ke gunung?
ternyata banyak juga nih. Kelas bayi ada yang pernah pergi ke gunung? Ada juga. Nah, sekarang siapa yang sudah pernah pergi ke gunung tapi ke puncaknya yang tinggi? Siapa? Oh, ada juga nih. Wah, ternyata banyak juga. Adik-adik yang pernah pergi ke gunung pasti sudah tahu dong gimana sih hawanya di gunung. Waduh, hawanya itu dingin sekali. Bahkan para pendaki gunung ketika dia akan pergi ke puncak gunung, dia membawa baju yang sangat banyak, sangat tebal, bahkan berlapis-lapis. Tapi kenapa ya kok Mbak Yuni dengan tiba-tiba bertanya-tanya mengenai gunung? Pasti nih ada hubungannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Di tengah pandemi ini, Engkau tetap memelihara kami, sehingga kami tetap sehat, dan kami dapat belajar, dan dapat berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Jaga hati kami, jaga pikiran kami, agar semuanya terfokus padamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tahu nggak sih, hari Minggu ini adalah Minggu Transfigurasi. Adik tahu nggak sih arti transfigurasi itu apa? Transfigurasi itu artinya perubahan bentuk dan rupa. Siapa yang berubah bentuk dan rupa ya? Penasaran kan? Yuk, kita buka Alkitab kita. Kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan 9. Markus 9 ayat 2 sampai dengan 9. Mbak Yuni akan bacakan buat adik-adik semuanya ya. Judulnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Dengarkan Mbak Yuni ya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada mereka, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Jadi gimana? Sudah jelas firman yang Mbak Yuni bacakan? Tadi firman yang Mbak Yuni baca tadi judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung, adik-adik. Ternyata ini adalah peristiwa yang sangat penting ya, di mana Tuhan Yesus menunjukkan muka keilahiannya. Sama ini kan murid Tuhan Yesus melihat wajah Tuhan Yesus, wajah manusia. Nah, di Minggu Transfigurasi ini Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya, siapa dia sebenarnya. Nah, sekarang yang Yesus dimuliakan di atas gunung ini tidak hanya di Markus, adik-adik, ternyata ada di 2 Injil yang lain, yaitu di Matius dan di Lukas ya. Tapi semuanya sama, judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, kalau adik-adik belum jelas, bisa lihat video berikut ini. Kira-kira 8 hari setelah Isa mengatakan semuanya itu, ia mengajak Petrus, Yahya, dan Yakub naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Sementara ia berdoa, tiba-tiba wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampak 2 orang yang berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elias. Keduanya tampak dalam kemuliaan. Mereka berbicara mengenai kematian Isa yang akan terjadi di Yerusalem.
Pada waktu itu, Petrus dan teman-temannya yang bersama-sama dengan dia di situ sedang tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka melihat Isa di dalam kemuliaan dan juga kedua orang yang berdiri di dekatnya. Ketika dua orang itu meninggalkan Isa, Petrus berkata kepadanya, "Ya junjungan, baik sekali kita berada di sini. Biarkanlah kami mendirikan 3 kemah, satu untuk junjungan, satu untuk Nabi Musa, dan yang satu lagi untuk Nabi Ilyas." Tapi Petrus sendiri tidak menyadari apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berbicara, turunlah awan menaungi mereka. Ketika awan itu meliputi mereka, mereka pun menjadi takut. Lalu dari awan itu terdengar suara yang mengatakan, "Inilah sang anak dariku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, yang tampak hanyalah Isa seorang diri. Para pengikutnya merahasiakan hal itu. Pada waktu itu mereka tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Gimana adik? Tadi sudah jelas firman yang Mbak Yuni bacakan, dan sudah jelas juga dengan video yang adik lihat. Sudah jelas ya? Baik, yuk kita baca bersama-sama. Markus 9 ayat 2 sampai dengan 9. 6 hari kemudian, berarti 6 hari setelah Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita di Yerusalem. Kemudian Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus, naik ke atas gunung. Ya, di atas gunung, dengan tiba-tiba ketika mereka lagi sedang sendirian, Tuhan Yesus tiba-tiba berubah rupa di depan mata mereka. Dan bukan cuma wajahnya yang berubah rupa ya, tapi pakaiannya juga menjadi sangat putih dan berkilau-kilauan. Dan belum pernah loh ada orang yang menggunakan pakaian seperti itu. Jadi, nah murid-muridnya kaget loh. Selama ini wajah Tuhan Yesus adalah wajah manusia, tetapi saat itu Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Tuhan Yesus menampakkan hakikat wajah yang sebenarnya, yaitu wajah keilahiannya. Nah, muridnya kaget ya, selain wajahnya yang berubah rupa, pakaiannya juga berubah menjadi putih dan berkilau-kilauan. Jadi kaget, mereka benar-benar kaget. Nah, selama mereka kagetnya tidak sampai di situ saja. Mereka melihat dua tokoh yang sangat mereka idolakan, yaitu di Perjanjian Lama. Yaitu siapa Dedik? Yang seperti tadi kita baca, yaitu Musa dan Elia. Adik tahu dong betapa terkenalnya dua tokoh itu bagi bangsa Israel. Yang pertama Musa. Siapa Musa? Musa adalah Tuhan yang menurunkan hukum Taurat lewat Musa. Dan Elia, siapa Elia? Elia adalah nabi yang sangat terkenal di masa perjanjian lama, karena sudah dinubuatkan bahwa Mesias yang akan datang ada, dan sebagai pembuka jalannya adalah Nabi Elia. Nah, betapa mereka sangat kagum bahwa dua tokoh yang mereka idolakan, yang mereka sangat nanti-nantikan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka ngobrol di sana. Wah, dan ketika mereka masih takjub, tiba-tiba Elia dan Musa hilang. Ya, hanya tinggal Tuhan Yesus seorang diri. Dan ketika Tuhan Yesus seorang diri, awan tiba-tiba datang melingkupi mereka. Awan itu adalah lambang kehadiran Allah. Jadi, dan awan, dan terdengar suara bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong mereka tidak melihat seorang lagi bersama yang lain kecuali Yesus. Jadi itu Allah benar-benar perkataan itu ditujukan untuk Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus mengajak mereka turun dan berpesan bahwa mereka tidak boleh menceritakan apa yang sudah mereka lihat kepada orang lain sampai dengan Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi lewat peristiwa ini, apa yang dapat kita pelajari ya adik ya, lewat peristiwa transfigurasi tadi ya.
Tadi yang pertama, di dalam peristiwa transfigurasi tadi, kemuliaan Tuhan Yesus ditampakkan, ya. Wajah Tuhan Yesus yang selama ini wajahnya berupa wajah manusia berubah rupa menjadi wajah ilahi, dan Tuhan Yesus dipermuliakan di sana. Kemudian lewat peristiwa ini, yang kedua, jadi mengkonfirmasi bahwa inilah Mesias. Yesus adalah yang Mesias yang selama ini kita nantikan sebagai penebus dosa manusia. Dan kehadiran Musa dan Elia ini menggambarkan bahwa adanya sinkronisasi, adanya hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama menantikan seorang Mesias, dan perjanjian baru inilah Mesiasnya. Sudah ada bersama-sama dengan kita yang akan menebus dosa kita. Dan lewat peristiwa ini Allah memberi kesaksian betapa Dia sangat mengasihi anaknya. Ya, Dia bilang bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memancarkan kemuliaannya, dan kita sebagai anak Tuhan juga harus bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, lewat apa ya adik? Yang pertama, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus menjadi anak yang baik dan hidup dalam kebenaran. Artinya kita harus hidup jujur, kita harus rajin belajar, harus rajin membantu orang tua, kita harus ramah dan sopan, ya. Karena kita sebagai cerminan kemuliaan Tuhan Yesus. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa mengenal Tuhan Yesus lewat kita sebagai anaknya. Kemudian sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menjadi saksi akan kasih Allah. Dengan cara apa? Menghibur teman kita yang bersedih, menolong teman kita yang berkekurangan, mengasihi orang yang tidak suka dengan kita, mengasihi orang yang membenci dengan kita, ya. Karena sekali lagi kita adalah lambang, kita adalah memancarkan kemuliaan Tuhan, dan kita sebagai anak Tuhan Yesus. Nah, kemudian sebagai anak Tuhan Yesus, yang ketiga, kita harus apa? Kita harus menjadi anak Tuhan yang selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dengan cara apa? Ya, rajin ibadah, rajin mengikuti ibadah Zoom, rajin ikut kelas Timotius, rajin baca Alkitab, dan selalu melakukan firman Tuhan. Bukan cuma cukup membaca dan mendengar, tapi melakukan. Adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Nah, tugas adik-adik sekarang adalah membuat gambar wajah orang bersukacita. Tolong kirimkan wajah gambar orang yang sedang bersukacita, dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Ku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Ku anak terang, saat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terima kasih Mbak Yuni sudah menjelaskan apa arti transfigurasi. Terima kasih firman-Nya, semoga firman-Nya menjadi teladan dan pelita buat kita semua. Nah, adik-adik, kan tadi kita sudah mendengarkan apa yang dimaksud dengan transfigurasi. Terus, apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita juga bisa menjadi anak-anak Tuhan? Sekarang yang kita harus lakukan supaya kita bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, yaitu lewat hidup kita yang benar. Dengan selalu berbuat baik, rajin berdoa, membaca kitab suci, suka membantu orang tua, membantu teman, ataupun membantu saudara. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita tutup dengan doa yang akan dibawakan teman kita Rex.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih untuk firman-Nya. Berkati ibu guru dan teman-teman supaya minggu depan bisa ketemu lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Rex, selamat hari Minggu, selamat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.